Selamat siang adik-adik sekalian. Baiklah, kita akan bicarakan yaitu obat-obat untuk kelainan jantung. Jadi obat-obat tersebut yang akan kita bicarakan ialah obat-obat untuk gagal jantung dan obat-obat untuk angina pectoris, yaitu dua kelainan jantung yang banyak terdapat di masyarakat. Sebelumnya kita lihat bagaimana efek obat-obat itu, obat-obat pada jantung. Ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu efek inotropik positif dan efek inotropik negatif, yaitu efek obat terhadap kontraksi dari otot jantung. Jadi yang meningkatkan kita sebut dengan efek inotropik positif, yang menurunkan efek inotropik yang negatif. Kemudian efek pada rate, jadi heart rate, kita sebut dengan efek kronotropik. Jadi yang efek kronotropik adalah efek pada heart rate. Jadi ada yang meningkatkan, kita sebut mempunyai efek kronotropik yang positif, yang menurunkan efek kronotropik yang negatif. Efek ini terjadi karena pengaruh obat pada nodus SA. Dan yang ketiga ialah efek kromotropik, yaitu efek obat terhadap konduksi terutama di nodus AP. Ada yang positif, ada yang meningkatkan konduksi, yang negatif yang menurunkan konduksi. Ini terjadi karena pengaruh obat terhadap nodus AP. Ini contoh-contoh obat yang punya efek inotropik positif. Ada beta agonis, digitalis, phosphodiesterase inhibitor, kemudian kalsium synthesizer. Yang negatif inotropik itu beta blocker dan kalsium channel blocker. Yang positif kronotropik itu ada beta agonis, atropin. Yang negatif kronotropik ada beta blocker dan kalsium channel blocker. Yang positif kromotropik, beta agonis dan atropin. Sedangkan yang negatif ada beta blocker dan kalsium channel blocker. Kita lihat bagaimana mekanisme kerja dari obat-obat tersebut. Ada yang bekerja secara langsung, kemudian yang ditandai dengan tanda bintang itu bekerja secara tidak langsung, yaitu dalam hal ini mempengaruhi yaitu lewat aktivasi atau inhibisi secara simpatis atau parasimpatis. Kemudian kita bicarakan yaitu karakteristik saraf otonom pada jantung, yaitu mengenai neurotransmitternya, reseptornya, dan efeknya. Neurotransmitter pada simpatis itu norepinefrin, pada parasimpatis acetylcholine. Kemudian reseptornya pada simpatis itu beta 1, pada parasimpatis muscarinic, dan efeknya pada simpatis itu semua positif, jadi semua meningkat. Kalau pada parasimpatis, efek kronotropik dan dromotropiknya menurun atau negatif, ya. Tetapi di sini tidak ada efek inotropik. Ya. Kenapa tidak jadi efek inotropik? Karena parasimpatis itu terutama mempengaruhi atrium, SA node dan AV node. Jadi sedangkan pengaruhnya pada ventricle itu hampir tidak ada, ya. Jadi karena sarapannya tidak ada, dengan demikian maka perangsang parasimpatik itu tidak mempunyai efek inotropik. Kemudian kita bicarakan obat-obat untuk gagal jantung. Sebagai definisi, gagal jantung ialah sindrom klinik yang kompleks yang terjadi akibat gangguan dari pengisian ventrikel atau ejeksi ventrikel, ya, ejeksi ventrikel akibat kelainan struktural atau fungsional. Dibedakan ada gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, atau kedua-duanya biventricular heart failure. Kemudian ada yang akut heart failure, ada kronik. Kemudian ada yang kita sebut forward heart failure dan backward heart failure.
ada systolic dysfunction, diastolic dysfunction, dan high output failure dan low output failure. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa jantung kanan itu menerima darah dari vena cava superior, inferior, dan superior. Yang inferior menerima darah dari badan, dari hati, dan juga hati menerima dari digestive tract, jadi saluran cerna. Kemudian juga menerima darah dari ginjal, juga dari pelvis dan kaki. Yang superior, vena cava superior, menerima darah dari lengan, kemudian juga dari kepala dan otak. Bila jantung kanan gagal memenuhi fungsinya, maka akan terjadi bendungan pada vena cava inferior dan superior. Dan ini terjadi bendungan, kalau ini yang bawah terbendung, terjadi bendungan di badan, di hati, kemudian di GI, bendungan di ginjal, bendungan di pelvis dan kaki. Yang kalau superiornya yang di blok, maka akan jadi bendungan di lengan dan juga bendungan di kepala dan otak. Sedangkan jantung kiri itu menerima darah dari paru-paru, sehingga gagal jantung kiri akan terjadi bendungan di paru-paru. Ini pada heart failure, jadi gejala-gejalanya right heart failure itu menyebabkan kongesti pada jaringan periferi, dan ini akan menyebabkan kongesti di hati yang mengganggu fungsi-fungsi hati. Kemudian kongesti di GI tract yang menyebabkan anoreksia, kemudian gangguan GI distress, dan juga adanya weight loss. Karena itu pada penderita gagal jantung itu biasanya orangnya kurus. Kemudian lain kongesti sebagai gejala kongesti perifer ialah terjadinya edema dan juga acides. Kemudian gagal jantung kiri itu ditandai oleh adanya bendungan atau kongesti di paru-paru. Kongesti ini menyebabkan udem paru-paru yang akan menyebabkan batuk dengan sekutum berbuih, kemudian ortopnea yaitu sesak pada waktu berbaring sehingga penderita harus tengah duduk atau duduk. Kemudian ada paroxysmal nocturnal dyspnea yaitu sesak pada waktu tidur secara tiba-tiba sehingga penderita terbangun. Selain kongesti paru-paru itu menyebabkan edema di paru-paru, juga akan mengganggu pertukaran gas, di mana di sini akan terjadi cyanosis dan tanda-tanda hipoksia. Gagal jantung kiri selain menyebabkan kongesti di paru-paru, juga akan menurunkan cardiac output, dan ini akan menyebabkan intoleransi terhadap exercise. Jadi dia penderita cepat payah kalau lakukan exercise, dan juga berkurangnya perfusi dari jaringan. Apa penyebab dari gagal jantung? Yaitu yang pertama ialah berkurangnya kontraksi dari miokard. Yang kedua yaitu terjadinya pressure overload, jadi beban tekanan. Jadi jantung harus melawan tekanan yang lebih besar. Kemudian beban volume. Sebagai contoh di sini berkurangnya kontraksi dari otot jantung ialah infark miokard, kardiomyopati, miokarditis. Kemudian tekanan yang overload yaitu hipertensi pada gagal jantung kiri, dan pulmonary hypertension pada gagal jantung kanan. Dan volume overload contohnya pada regurgitasi mitral dan regurgitasi aorta. Di samping itu penyebabnya ialah kelainan ritme jantung, yaitu ritme jantung yang terlalu cepat, dan sini tidak teratur seperti pada fibrilasi atrium, dan juga yang terlalu lambat pada complete heart block. Dan juga
Penyebabnya ialah disfungsi diastolik. Jadi diastoliknya pada jantung pada waktu diastolik tidak bisa membesar dengan sempurna disebabkan adanya kelainan dari perikard atau kelainan dari otot jantung sendiri. Kemudian kita lihat patofisiologi dari gagal jantung dan tempat-tempat dari kerja dari obat-obat yang digunakan. Kerusakan dari miokard karena fibrosis atau hipertrofi akan menyebabkan depresi dari fungsi ventrikel kiri, dan depresi ventrikel kiri akan menyebabkan berkurangnya cardiac output dan selanjutnya akan menimbulkan refleks kompensasi, stimulasi simpatis dan aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron. Refleks kompensasi ini dua-duanya akan menyebabkan vasokonstriksi dan drama arteriol, dan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan periferi. Peningkatan tekanan periferi meningkatkan afterload, dan peningkatan afterload itu akan memberi beban pada ventrikel yang kiri. Kemudian aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron akan menyebabkan retensi NA dan air. Retensi NA dan air ini akan menyebabkan edema. Di samping itu, retensi NA dan air itu akan juga menyebabkan peningkatan dari preload. Peningkatan preload dan akhirnya kemudian akan juga memberi beban pada ventrikel kiri sehingga terjadi depressed left ventricular function. Nah, positive inotropic drug dia tempat kerjanya di sini. Yang untuk memperbaiki cardiac output. Kemudian refleks kompensasi ini dapat diblok dengan beta blocker. Kemudian kalau aktivasi renin-angiotensin-aldosteron diblok dengan ACE inhibitor, ARB, angiotensin receptor blocker, spironolactone, dan eplerenone. Vasokonstriksi yang meningkatkan tekanan periferi dapat diblok dengan ACE inhibitor dan juga vasodilator. Sedangkan retensi NA dan air ini dapat diblok dengan diuretik. Jadi diuretik ini akan meningkatkan ekstresi dari NA dan air sehingga edema berkurang. Jadi retensi NA dan air itu juga akan mengurangi. Jadi penggunaan diuretik juga selanjutnya akan mengurangi preload. Dan peningkatan cardiac output itu dapat dicapai dengan dua cara, yaitu mengoptimalkan preload, jadi beban jantung waktu diastol, atau mengurangi afterload, beban jantung waktu sistol. Dan yang kedua ialah meningkatkan kontraksi dari miokard. Optimalisasi dari preload dapat dicapai dengan pemberian diuretik, kemudian vasodilator, ACE inhibitor atau ARB. Sedangkan pengurangan afterload dapat dicapai dengan pemberian arterioldilator, jadi obat yang menyebabkan dilatasi arteriol, ACE inhibitor atau ARB. Dan peningkatan kontraksi miokard dapat dicapai dengan pemberian obat-obat inotropik positif. Preload ditentukan oleh fenostritan, jadi beban jantung waktu diastol ditentukan oleh fenostritan, dan fenostritan ditentukan oleh tonus vena dan volume darah. Afterload ditentukan oleh tekanan periferi. Tekanan periferi ditentukan oleh tonus arteriol. Jadi vasodilators itu akan menyebabkan tonus vena akan berkurang. Jadi terjadi dilatasi vena, berkurangnya fenostritan, dan akhirnya berkurangnya preload. Sedangkan diuretik itu dengan mengeluarkan air dan arteri lewat ginjal akan mengurangi volume darah, kemudian menurunkan fenostritan dan juga menurunkan preload.
Sedangkan arteriolodilator, jadi obat yang menyebabkan dilatasi arteriol, akan mengurangi tonus arteriol atau menyebabkan dilatasi arteriol, mengurangi tekanan periferi dan mengurangi afterload. ACE inhibitor ARB itu dapat mengurangi volume darah dan juga mengurangi tonus arteriol, sehingga ACE inhibitor atau ARB ini akan mengurangi preload dan juga mengurangi afterload. Kita lihat di sini ialah obat-obat untuk gagal jantung yang kronis, untuk yang systolic heart failure, diuretik, ACE inhibitor ARB, beta blocker, aldosterone receptor antagonis, digoxin dan juga ivabradine. Sedang diastolic heart failure digunakan diuretik, juga mengontrol hipertensi, ischemia dan juga ventricular rate pada heart atrial fibrillation. Pada acute heart failure digunakan diuretik, ramavusertib, kemudian ada morphine, vasodilator dan juga positive nootropic drugs seperti beta agonis dan phosphodiesterase inhibitor. Diuretik itu meningkatkan ekskresi dari natrium dan air lewat ginjal, sehingga dengan demikian dapat mengurangi udem dan juga mengurangi preload. Yang banyak digunakan di sini ialah furosemide. Di samping itu juga aldosterone receptor antagonis seperti spironolactone dan eplerenone. Dan efek sampingnya dapat terjadi hipokalemia pada penggunaan furosemide dan HCT atau hidroklorid acid, dan hiperkalemia pada penggunaan aldosterone receptor antagonis. Pada gagal jantung akut, maka pemberian furosemide intravenous dapat menyebabkan sesak karena edema paru-paru. Hal ini disebabkan adanya efek dilatasi vena yang segera, diikuti dengan pengeluaran dari cairan. Jadi dilatasi vena itu akan mengurangi darah yang kembali ke jantung lewat vena cava inferior, dan ini akan mengurangi darah yang kembali ke jantung kanan dan akhirnya mengurangi darah yang ke paru-paru, sehingga udemnya akan berkurang. Kemudian ACE inhibitor atau ARB, obat ini mengurangi afterload dan preload, mengurangi aktivitas simpatis, dan mengurangi remodeling dari jantung dan pembuluh darah. Yang dimaksud dengan cardiac remodeling adalah perubahan-perubahan pada ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi dari jantung. Karena ACE inhibitor itu menyebabkan, atau ARB itu menyebabkan hipokalemia, maka kombinasi dari kedua obat ini dengan spironolactone akan menyebabkan hiperkalemia yang berat. Bila penderita intoleran terhadap ACE inhibitor, misalnya kalau dia diberikan ACE inhibitor jadi batuk-batuk, maka di sini diganti dengan ARB. Dan ARB bila intoleran diganti dengan nitrat yang merupakan vasodilator dan hidralase yang merupakan arterial dilator. Kemudian beta blockers itu dia akan menurunkan heart rate, mengurangi cardiac remodeling, dan mengurangi risiko terjadi aritmia dan kematian mendadak. Penggunaannya mulai dengan dosis kecil yang kemudian pelan-pelan dinaikkan sampai dosis yang maintenance. Dan kita lanjut dengan obat-obat inotropik positif. Obat-obat inotropik positif antara lain digitalis, sebagai contohnya digoxin, kemudian beta agonis, contohnya dopamin dan dobutamin, PDE inhibitors, jadi phosphodiesterase inhibitor,
contohnya milrinone dan inamrinone, dan kalsium sensitizer, contohnya levosimendan. Kita bicarakan yaitu digitalis atau dengan nama lain cardiac glycoside. Digitalis mempunyai dua efek yang penting, yaitu efek pada otot jantung yang dapat menyebabkan efek inotropik yang positif. Jadi dia meningkatkan kontraksi otot jantung. Dan hal ini digunakan pada gagal jantung. Kemudian efek yang kedua yaitu efeknya pada konduksi DAP. Jadi efek pada AP node yang akan menurunkan konduksi dan meningkatkan periode refrakter. Dan akibat efek ini dia digunakan untuk mengurangi heart rate pada fibrilasi atrium. Jadi pada fibrilasi atrium itu berdenyut dengan cepat dan tidak teratur, sehingga ventrikel juga berdenyut dengan cepat. Nah, kalau ventrikel berdenyut dengan cepat, ya, maka dan tidak teratur, maka di sini bahayanya ialah terjadinya gagal jantung kembali. Dan juga gagal jantung, samping itu fibrilasi atrium dapat menyebabkan terjadinya plak atau trombosis pada atrium yang bisa lepas, dan ini bisa lepas, dia akan lepas di bawah paru-paru, ya, atau juga nantinya bisa juga ke otak. Kita lihat mekanisme kerja dari digoxin. Pada sel membran otot jantung ada 3 channel CA, kemudian channel untuk pertukaran Na dan Ca, dan juga yang kita sebut dengan pompa natrium, pompa Na keluar dan K masuk ke dalam sel. Bila ada satu aksi potensial, maka kalsium akan masuk ke dalam sel lewat kalsium channel, dan hal ini akan men-trigger, jadi Ca yang masuk akan men-trigger lepasnya Ca dari sarkoplasma retikulum, ya. Dan yang terakhir ini akan meningkatkan Ca pada sarkoplasma yang akan mempengaruhi interaksi aktin dan myosin hingga terjadi kontraksi. Pada penggunaan digoxin itu menghambat pengeluaran Na lewat potasium channel. Dengan dihambatnya pengeluaran Na, maka di sini kadar Na meningkat, dan hal ini akan menghambat pertukaran Na dan Ca. Di sini ada Na yang masuk dan Ca keluar. Karena Na di dalam tinggi, maka Na yang masuk berkurang, ya. Dan akibatnya Ca yang keluar juga berkurang, yang akan mengakibatkan Ca pada sarkoplasma akan meningkat, ya. Dan nantinya ini akan disimpan pada sarkoplasma retikulum. Dan bila ada suatu aksi potensial yang menyebabkan masuknya Ca yang akhirnya men-trigger Ca, maka akibatnya Ca yang keluar itu akan menjadi lebih banyak. Jadi Ca yang keluar dari sarkoplasma menjadi lebih banyak, dan interaksi aktin dan myosin lebih kuat, dan akhirnya kontraksi otot yang jantung akan lebih kuat. Kita lihat farmakokinetik dari digoxin. Jadi terutama dikeluarkan lewat ginjal. Karena itu pada kelainan fungsi ginjal, maka dosis digoxin itu harus dikurangi. Kemudian quinidin sebagai obat anti-aritmia itu mengurangi clearance digoxin, sehingga bila dosis digoxin tetap, maka di sini dapat terjadi intoksikasi. Digoxin mempunyai indeks terapeutik yang rendah. Jadi, maksudnya jarak antara dosis toksik dengan dosis terapinya dekat, sehingga kalau sedikit dinaikkan bisa terjadi intoksikasi. Dan kemudian gangguan keseimbangan elektrolit seperti hipokalemia, hipomagnesemia, dan hiperkalsemia itu dapat meningkatkan intoksikasi digitalis. Hipokalemia itu sering terjadi pada penggunaan furosemide untuk menghilangkan udin pada gagal jantung.
Sebagai kontraindikasi penggunaan dioksin ialah adanya blok SA atau AP yang signifikan. Dan obat ini harus digunakan berhati-hati pada pasien yang menggunakan obat lain, ya, pada pasien yang menggunakan obat lain yang dapat menekan fungsi dari SA node dan AP node, misalnya penggunaan beta blockers atau kalsium channel blocker, atau obat yang mempengaruhi kadar digoxin yang meningkatkan ini, seperti misalnya amiodaron. Amiodaron ini juga suatu obat anti aritmia. Kemudian kita bicarakan obat neurotrophic food step yang kedua, yaitu beta agonis. Contoh dari beta agonis ada dua, yaitu dopamin dan dobutamin. Kedua-duanya dapat merupakan merangsang beta 1 yang menimbulkan efek neurotropik yang positif. Tetapi dopamin pada dosis yang kecil itu akan merangsang reseptor dopaminergic di ginjal sehingga menyebabkan vasodilatasi di ginjal yang meningkatkan aliran darah ke ginjal. Namun pada dosis yang sangat besar, ia menyebabkan vasokonstriksi perifer karena perangsangan pada reseptor alfa. Kemudian PDE inhibitor atau phosphodiesterase inhibitor, contohnya milrinone dan enamrinone. Ini ATP oleh diubah menjadi siklet AMP oleh adenyl siklase, dan siklet AMP dipecah oleh phosphodiesterase 3, PDE3. Bila kita gunakan obat yang menghambat PDE, maka akan terjadi peningkatan siklet AMP. Peningkatan ini pada miokard akan mempunyai efek neurotropik yang positif, sedangkan pada pembuluh darah itu dalam pada arteri dan vena akan menyebabkan dilatasi. Dan persistensinya kedua preparat PDE inhibitor itu mempunyai efek aritmia. Kemudian kalsium synthesizer seperti levosimendan. Levosimendan itu meningkatkan afinitas kalsium terhadap kardiak troponin C. Dan efeknya di sini karena sebagai CA sensitizer, dia mempunyai efek pada miokardium, yaitu meningkatkan kontraksi miokard. Kemudian dia juga membuka channel kalium yang terlupanya itu tergantung dari ATP, akan menyebabkan efek pada vaskular, yaitu dilatasi perifer dan juga dilatasi arteri koronaria. Karena mempunyai aktif metabolit, maka hemodinamik dari obat ini akan berlangsung beberapa hari. Kemudian kita bicarakan obat lain, obat di luar dari positif neurotrophic drug, yaitu morfin. Morfin ini dapat dipergunakan pada akut pulmonary edema karena dia menyebabkan vasodilator yang mengurangi preload, mengurangi tonus simpatis, juga mengurangi kecemasan dan distres yang menyertai sesak nafas. Dan efek sampingnya ialah nausea dan depres, jadi mual-mual, dan juga depres pada respirasi. Kemudian kita bicarakan jenis obat yang terakhir, yaitu vasodilator. Vasodilator merupakan ajuvan terhadap terapi diuretik untuk menghilangkan sesak nafas pada akut decapacitated heart failure. Jadi obat ini tidak boleh digunakan kalau tekanan darah sistol lebih kecil dari 110 mmHg. Contoh ialah nitroglycerin, nitrofuranid atau nesiritin yang diberikan secara
intravenous. Nitroglycerate, kita misalkan nitroglycerate, pertama menyebabkan dilatasi vena yang akan menurunkan fluid, akan mengurangi kongesi di paru-paru, dan akhirnya mengurangi udem di paru-paru. Ya, dapat menimbulkan tachyphylaxis. Tachyphylaxis itu yaitu toleran yang terjadi dengan cepat. Kemudian obat vasodilator yang kedua ialah sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside ini akan menyebabkan dilatasi pada vena dan dilatasi pada arteriol. Dilatasi pada vena akan menurunkan prelude, menurunkan kongesi paru-paru, dan akhirnya mengurangi udem di paru-paru. Dan pengurangan dilatasi pada arteriol akan mengurangi afterload. Penggunaan sodium nitroprusside memerlukan monitor yang ketat terhadap tekanan darah dan volume darah. Kemudian kita lanjutkan dengan obat vasodilator yang terakhir, yaitu nesiritate. Nesiritate ini bersama dengan sodium nitroprusside yang mempunyai efek vasodilator dan vasodilator. Namun kabarnya dia juga mempunyai efek diuresis. Dengan efek vasodilator atau dilatasi vena, maka dia akan mengurangi prelude, mengurangi kongesi paru-paru, dan juga efek diuresisnya dapat mengurangi prelude dan mengurangi kongesi di paru-paru, dan akhirnya mengurangi udem di paru-paru. Dan pengurangan dilatasi pada arteriol akan mengurangi afterload. Dibandingkan dengan nitroglycerin dan nitroprusside, maka efek hipotensi dari nesiritate itu berlangsung lebih lama. Jadi sekian obat-obat untuk gagal jantung. Jadi di samping obat-obat yang telah dibicarakan tadi, maka pada gagal jantung juga harus diketahui penyebabnya dan kalau bisa diobati. Seperti misalnya kalau hipertensi, kalau penyebabnya hipertensi maka diberikan obat antihipertensi. Ada obat kelainan klep, maka di sini klepnya harus dikoreksi sehingga misalnya dengan operasi sehingga gagal jantungnya dapat diatasi. Sekian dan terima kasih.